Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah seruan dari orang berdosa. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 130 ayat 1-8. Satu pasal kita baca. Begini firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur ini adalah sebuah nyanyian siarah seperti yang dicatat oleh pemazmur yang tidak dituliskan siapa orangnya. Tetapi nyanyian siarah adalah satu bagian daripada kegiatan orang Israel menurut hukum Musa yang harus mereka lakukan 3 kali dalam 1 tahun untuk datang beribadah ke Yerusalem. Saudaraku, nyanyian ziarah itu sama dengan sebuah nyanyian yang merefleksikan ulang. Jadi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di mana Allah telah berkarya bagi Israel, itu yang kemudian diingat kembali, dan itu menjadi satu pujian untuk bersyukur. Saudara, dikatakan di sini, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, menunjukkan bahwa pemazmur adalah orang yang berada di dalam kejahatan atau pernah terikat dengan dosa. Jadi, jurang menurut pemahaman orang Israel sama seperti laut yang kelam yang melambangkan dunia kejahatan. Jadi pemazmur ini sedang mengingatkan kita semua, meskipun kita adalah orang yang beriman. Ingat, pemazmur adalah orang beriman karena dia berseru kepada Tuhan. Meskipun orang beriman percaya betul Tuhan itu baik, namun sengaja tidak sengaja, ia dapat berbuat dosa lagi. Ia bisa jatuh lagi ke dalam dosa. Demikian dengan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika ia berseru menunjukkan ia mempunyai satu kesadaran bahwa ia telah jatuh. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ini adalah permohonan dari orang yang tidak berdaya, yang tidak dapat melepaskan diri dari dosanya, sehingga ia berseru karena ia percaya Tuhan yang namanya diserukan itulah yang sanggup untuk melepaskan, sanggup untuk membebaskannya dari dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa kita pun harus menyadari meskipun kita sudah dibebaskan dari dosa, tapi kita pun bisa kembali kepada dosa. Dan itu membutuhkan lagi satu rekonsiliasi. Karena di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang, bukan karena telinga Tuhan kurang untuk mendengarkan seruan umatnya, tetapi yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan Israel, dengan umatnya, adalah dosa mereka. Demikian dengan kita. Seringkali kita merasa bahwa kenapa hidup saya kok dipenuhi dengan kegelisahan, kegalauan, ya, ketidaksukacitaan dalam hidup kita, kehilangan segala sesuatu yang membuat damai sejahtera sepertinya jauh. Ini membutuhkan kesadaran bahwa kita jangan-jangan telah masuk atau terperangkap lagi, terperosok lagi ke dalam dosa, sengaja atau tidak sengaja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu belajar dari pemazmur
bahwa kita ada hanya oleh karena kemurahan hatinya, hanya oleh karena anugerahnya. Itu dikatakan di ayat 3 dan 4. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jadi kalau Tuhan mau hitung-hitung kesalahan demi kesalahan kita satu persatu dalam waktu yang berjalan ini, tentu tidak seorang pun yang dapat bertahan hidup di hadapan Tuhan. Bahkan orang-orang perjanjian lama yang belum percaya, belum melihat Yesus Kristus, mereka pun mempunyai iman bahwa Tuhan dalam anugerahnya tetap mengampuni mereka. Mereka masih hidup, mereka masih bisa berkarya. Itu semua karena kebaikan Tuhan semata, karena pengampunan Tuhan. Haleluya. Jadi tanpa pengampunan tidak ada rekonsiliasi. Itu konsep dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi harus ada rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Nah, tanpa rekonsiliasi itu, maka kehidupan kita terus akan dibayang-bayangi oleh rasa takut, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, dan merasa senantiasa jauh dari Tuhan. Atau mungkin lebih jauh lagi kita berpikir Tuhan telah meninggalkan kita. Saudaraku, di sini kemudian kita melihat ayat 5 dan 6. Ayat 5 dulu ya. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya ketika kita berseru kepada Tuhan, seringkali Tuhan tidak langsung menjawab dengan sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ketika kita mempunyai satu kekuatan untuk menantikan Tuhan, kita punya rasa rindu untuk mengharapkan Tuhan memberikan firman-Nya. Baik ketika saudara baca Alkitab, saudara mau mendengarkan firman Tuhan lewat berbagai platform seperti YouTube ini juga, dan saudara rindu untuk datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya, maka sesungguhnya itulah jawaban Tuhan. Jadi Tuhan membangkitkan pengharapan dulu. Ingat, meskipun orang ini jatuh dalam dosa, tapi ia orang yang beriman kepada Allah. Ia ingat, ia sadar akan dirinya butuh Tuhan. Maka kemudian Tuhan menjawabnya dengan menganugerahkannya pengharapan untuk menantikan Dia. Haleluya. Disitulah ujian Tuhan yang sesungguhnya bagi kita semua, bahwa menantikan itu tidak mudah. Sebab itu dikatakan jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali dikatakan, diulang lagi. Ini menunjuk pada situasi pada waktu itu. Kota-kota kuno dilindungi oleh benteng-benteng yang tebal dan tinggi. Kota-kota benteng ini, di atasnya itu ada menara pengawal, yang pengawal pada malam hari mereka harus berpatroli. Mereka tidak boleh tidur, mereka harus siap siaga, waspada senantiasa. Dan ini adalah pekerjaan yang melelahkan, membosankan, dan membawa rasa kantuk. Itu sebabnya ketika pagi datang, para pengawal ini sangat bersuka cita. Itu berarti mereka bebas dari tugas mereka, karena terang itu sudah datang. Tidak perlu lagi diawas karena sudah jelas pemandangan yang ada di sekeliling mereka. Demikian dengan kita. Ketika kita mengharapkan Tuhan bebaskan aku, bebaskan aku, kita sedang dalam pergumulan, maka bisa saja kita dihinggapi rasa bosan untuk menantikan Tuhan. Mana Tuhannya, kok lama sekali menjawab? Tetapi justru disinilah ujian akan iman kita. Kita akan bertahan ataukah kita akan menyerah? Pada hari-hari ini juga demikian, saudaraku. Sebab itu di ayat 7 dan 8 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ini pemikiran manusia atau umat perjanjian lama. Mereka masih mengharapkan Mesias untuk membebaskan. Sementara kita umat perjanjian baru percaya sungguh-sungguh Mesias itulah Yesus Kristus yang telah datang bagi kita semua. Ia yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga,
dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya rekonsiliasi itulah yang memudahkan kita untuk menemui Allah. Bahwa di dalam Yesus Kristus kita mempunyai keberanian seperti yang dikatakan Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Manusia perjanjian lama, umat perjanjian lama tidak berani datang, tetapi kita dalam Kristus boleh menghadap tahta kasih karunia, artinya dapat menghampiri Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudaraku, jika orang perjanjian lama mempunyai harapan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan membebaskan mereka, maka terlebih kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita tidak perlu menantikan seperti mereka yang lama mendapatkan pembebasan. Tapi kita cukup dengan apa yang Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi cukup dengan mengaku, maka Tuhan dengan kesetiaannya, kasih-Nya, Ia segera mengampuni kita. Jadi Israel menunggu lama, kita hanya sejauh doa. Kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan pembebasan, sehingga kita kembali menemukan damai sejahtera Kristus itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mengingatkan, menginsafkan kita dari dosa, kita mengharapkan Allah dan merindukan firman-Nya. Dan kemudian kita mendapatkan pembebasan sehingga kita dapat melangkah lagi dengan penuh kepastian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya.